Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang hal-hal apa saja yang membuat burung murai batu kita bisa rusak. Langsung saja yang pertama, murai batu kita bisa menjadi rusak disebabkan karena murai batu kita itu di rumah sering buat mainan, sering digoda. Artinya gini, ketika kita mempunyai murai batu di rumah, keinginan kita seringkali biar burung kita menjadi gacor. Kita ingin melihat faktor seberapa jauh faktor burung murai batu kita. Dengan cara apa? Atau misalnya digoda dengan berbagai macam hal ya, yang bisa membuat emosi murai batu kita keluar ataupun kegacorannya bisa keluar dengan siulan ataupun dengan apa itu peluit atau dengan apapun itu ya, hal-hal yang gaduh itu misalnya. Itu. Terus kemudian yang kedua, dipancing misalnya dengan MP3 ya, pakai HP ya, dipertemukan lewat itu kan banyak tuh, biasanya ada yang menggunakan HP untuk dilihatin ke murai batunya seperti yang saya lakukan seperti itu dulu gitu ya. Dengan seringnya hal itu dilakukan, itu akan membuat murai batu bisa saja kemungkinannya akan menjadi rusak. Karena apa? Secara tidak langsung kita memaksakan burung murai tersebut mengeluarkan emosinya, mengeluarkan sifat faktornya, mengeluarkan apa ya, birahinya itu ya, tidak secara alamiah untuk dia bunyi, untuk dia emosi, itu tidak secara alamiah, tetapi dipaksa dengan cara mungkin digoda ya, digoda berbagai macam hal seperti yang saya katakan tadi itu teman-teman ya. Itu bisa menyebabkan rusak dengan seringnya, terlalu sering berinteraksi ya, terlalu sering buat mainan ya di rumah gitu kan. Itu bisa saja membuat burung kita menjadi rusak. Rusaknya dalam arti apa? Bisa jadi nanti ngelowo, tenaganya berkurang gitu kan, faktornya hilang itu teman-teman. Itu kalau keseringan ya, kalau keseringan kita dibuat ataupun digoda untuk mainan ya, untuk secara dipaksa untuk keluar secara emosi maupun faktornya tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan burung murai batu kita bisa saja menjadi rusak, yaitu seringkali murai batu kita itu dipertemukan di rumah atau di trek gitu ya. Kita pertemukan dengan sesama murai batu ya, untuk kembali lagi mencoba melihat faktornya, emosinya seperti apa, gaya mainnya seperti apa, tetapi dengan intensitas terlalu sering kita pertemukan nih di trek ya. Seringkali mungkin intensitasnya 1 minggu 3 kali ataupun 2 kali ataupun 5 kali, biasanya seperti itu. Ketika ngumpul-ngumpul, ayo kita ngetrek itu di rumah. Ketika seringnya dilakukan seperti itu secara kontinu, dengan seringnya dilakukan hal itu akan menurunkan tingkat faktornya teman-teman ya. Nanti ketika akan dibawa ke arena lomba sudah agak berkurang sifat faktornya. Karena apa? Di rumah sering kita pertemukan. Kenapa murai batu harus dikerodong misalnya kan seperti itu? Salah satu manfaat untuk menyimpan tenaga, menyimpan stamina, supaya nanti ketika di gantangan biar bisa on fire, bisa mempunyai tenaga yang bagus untuk bertarung di gantangan gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan seringnya di trek di rumah, dipertemukan dengan sesama murai batu di rumah ya, itu akan juga bisa menyebabkan murai batu kita rusak. Kalau di rumah biasanya kalau ngetrek itu bukan 8 menit, kalau di gantangan paling kemungkinan kan 8 menit kan, paling 8 menit gitu, sampai maksimalnya paling 10 menit lah ya. Tapi kalau di rumah sampai 1 jam ataupun 2 jam gitu kan, itu juga bisa mengakibatkan murai batu kita bisa jadi rusak karena kekurangan, nanti tenaganya bisa berkurang, kemudian sifat emosinya juga berkurang kan gitu teman-teman.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan murai batu kita kalau bisa diusahakan jangan sering diablak, disandingkan dengan burung-burung lain ya, baik burung masteran ataupun burung-burung murai batu, apalagi burung murai batu ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan sering diablak. Misalnya nih diablak kita sandingkan dengan burung-burung masteran, itu bisa juga menyebabkan nanti birahi ya, bisa juga menyebabkan nanti saking ininya bisa narung sama burung-burung kecil juga bisa, burung-burung di sekitarnya kan juga bisa. Itu yang nanti bisa menyebabkan tingkat emosi dan tingkat faktornya itu nanti bisa berkurang. Itu yang keempat, yaitu burung kita bisa menjadi rusak karena keseringan kita bawa lomba. Ini teman-teman ya, terkadang karena ketidaksabaran kita merasa burung kita sudah gacor di rumah gitu ya teman-teman, seringkali durasinya untuk bawa ke lomba itu terlalu sering ya, 1 minggu kadang 2 kali ya, 1 minggu kadang 1 kali ya. Padahal kalau yang bagus itu menurut saya ini ya teman-teman ya, yang bagus itu menurut saya 1 bulan itu paling tidak 2 kali lah ya, minim-minimnya 1 kali, maksimalnya 2 kali lah menurut saya. Karena apa? Murai batu ini biar bisa menyimpan tenaga, biar sifat faktornya itu kembali stabil gitu kan teman-teman, karena perlu ada birahi dan emosi biar pas. Karena kalau 1 minggu durasi 1 minggu sudah digantang 2 kali misalnya, itu lama-lama burung capek juga kan teman-teman ya, burung sifat faktornya bisa hilang juga, birahinya juga bisa ngedrop, mentalnya apalagi juga bisa ngedrop, apalagi burung muda gitu ya teman-teman ya. Karena pondasi utama dibawa ke lomba itu burung harus punya mental dulu. Pondasi dasar itu ketika kita punya apa ya, punya keinginan untuk burung kita nanti bisa jadi petarung di gantangan, pondasi utama adalah mental ya, pondasi dasar adalah mental. Mentalnya bagus, insya Allah gantangan sudah enak gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika nanti durasi murai batu sering kita dibawa ke lomba dengan keseringan, itu nanti lama-lama akan ngedrop teman-teman ya, lama-lama akan ngedrop juga. Itu yang keempat, jangan sering-sering dibawa ke arena lomba, paling tidak 1 bulan 2 kali atau 1 kali, itu teman-teman. Terus kemudian yang kelima, yaitu tentang perawatan yang mungkin kurang konsisten teman-teman. Artinya apa? Murai batu ini membutuhkan perawatan yang konsisten, baik dari segi kebersihan, kesehatan, baik dari segi makanannya, itu harus benar-benar kita perhatikan sehingga murai batu kita bisa tetap fit, murai batu kita tetap punya birahi yang bagus nantinya, punya kesehatan yang bagus seperti itu ya. Karena ditunjang dengan tenaga yang bagus, fisik yang bagus gitu ya, birahi yang bagus, insya Allah ya di gantangan akan bagus juga gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus konsisten dalam merawat burung murai batu dan harus sabar gitu ya teman-teman. Tiap pagi misalnya sangkarnya harus dibersihkan, karpetnya dibersihkan gitu teman-teman, pakan dari extra foodingnya juga harus diperhatikan ya, yang masuk ke dalam tubuh murai batu tersebut, vitaminnya juga harus diperhatikan ya, kebersihan dari ornamen-ornamen yang ada seperti cepuk harus dibersihkan juga, furnya jangan sampai jangan sampai berjamur gitu ya teman-teman. Jadi konsistennya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk burung murai batu kita ya. Itu teman-teman beberapa hal yang bisa menyebabkan murai batu rusak sesuai dengan versi saya, sesuai dengan pengalaman saya. Apabila ini kurang pas ataupun apabila cerita saya ini, pengalaman saya ini tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya semata-mata hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman, siapa tahu ini bermanfaat, siapa tahu ini bisa membawa nilai yang positif untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap dalam penyampaian pengalaman saya ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum komen ataupun like silahkan kita sama-sama belajar di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Itu teman-teman ya, saya akhiri, kita ketemu lagi di konten saya berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, assalamualaikum.